Kalau sampai gara-gara kejadian ini ya Kapolrinya nggak juga diganti, gua beranggapan Pak Prabowo itu bukan seorang presiden karena masih takut sama orang-orangnya Jokowi ya. Gak ada prestasinya Polri kita ini selama 1 tahun kepemimpinan Pak Prabowo. Polri ini ya menurut gua ya selama di bawah pimpinan Pak Listio Sigit itu ya, Polri itu malah jelek namanya, malah dibenci sama masyarakat. Nggak ada tuh namanya dicintai sama masyarakat Indonesia, nggak ada. Yang ada malah dibenci, nggak ada sama sekali. Jadi Pak Prabowo kalau mau citra polisi itu baik ya, ganti Kapolrinya, copot. Jadi apa harapan kita ini? Tetap kita menghitung bahwa kepastian politik harus hadir melalui radical break. Jadi menjelang 1 tahun. Radical break itu maksudnya kan biar jelas nih sama pemirsa. Semacam rem kejut ya. Rem kejut, kemudian akselerasi baru kan begitu kan. Nah, kita melihat Pak Prabowo bukan seberani apa, setaktis apa untuk membaca pikiran publik. Publik menghendaki radical break. Singkirkan yang lama itu, gantikan pas rem, pasang ya kalau bisa pasang booster untuk naikkan speed, kan itu intinya kan. Jadi yang jelas bahwa di kepala orang ini Presiden Prabowo harus ambil jarak dari Solo, kan gampang kan kira itu kan. Nah ini kita menghitung sekarang tuh, kalau dia tidak bisa lakukan itu maka kesulitan ekonomi akan crossfire dengan kegelisahan politik dan itu bisa betul-betul menimbulkan ya reformasi jilid 2 segala macam tuh. Ya, jadi kalau anak-anak mahasiswa minta pemakzulan, saya pribadi akan ikut dukung. Oke. Kita harus mau itu tadi radical break itu. Anak-anak mahasiswa siap ya, kita sudah ngompor. Tapi ikuti jalan pikiran akal sehat. Yes. Itu. Ikuti juga aturan hukum, aturan main, ya, adat yang benar. Dan yang lebih penting, aparat itu jangan halangi mahasiswa untuk demo. Karena yang tadi itu ya pimpinan mahasiswa nggak ada di situ. Ya, jadi kita mulai melihat ini dari mana masanya itu. Tetapi kita hormati itu bahwa betul-betul rakyatnya itu arahnya kemana. Saya bilang itu ada orang yang dendam pada PDIP itu, kira-kira. Sehingga ada spanduk turunkan Puan Maharani. Jadi pemakzulan lagi. Jadi justru itu. Jadi kita mulai melihat di belakang layar ada orkestrasi itu untuk mengatur supaya delegitimasi DPR, maka pemakzulan ketua DPR atau bahkan pemakzulan pimpinan DPR supaya isu tentang pemakzulan Gibran itu berhenti. Kira-kira begitu. Tapi mak-mak tahu lah pikiran itu. Ya mungkin sekarang mak-mak lagi euforia ikut panci di situ, tapi lama-lama mereka tahu jangan sampai panci kita itu dipakai untuk menghalangi Gibran dimaksudkan. Atau untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Ya gitu itu nih. Intinya begitu. Jadi ujungnya gitu. Pantas lagi mempermanis-manis pergi lihat pacu jalur, ketemu pasukan merah di Kalimantan. Besok tak kemana lagi gitu ya. Kan gara-gara pacu jalur tuh didatangin sama seorang tertentu itu, yang juara-juara yang terkenal seluruh dunia itu kalah semua tuh. Bawa sial juga ternyata. Ya mestinya dia ikut tanam pohon kan setelah pacu jalur si rapper dari Amerika itu ikut tanam pohon karena diajak sama si Kapola ke kawan kita itu. Ini pertama kali rapper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi demonstrasi masih terjadi hari ini sehingga banyak masyarakat maupun netizen ya, tokoh-tokoh masyarakat akhirnya buka suara. Salah satunya adalah dari pengurus DPP FPI yang bernama Aziz Januar ya, mengatakan dugaan kuat Mulyono dan geng Solo dalangi demo anarkis berlanjut makzulkan Prabowo lalu naikkan Gibran. Jadi kita lihat cukup banyak ya statement-statement pernyataan dari tokoh-tokoh masyarakat di sosial media kalau aksi demonstrasi ya tetap berlanjut dan tidak selesai, maka ada kekhawatiran ya akan ada suara untuk memakzulkan Prabowo. Jadi Prabowo ini akan dijatuhkan atau akan dimakzulkan. Jadi menurut Aziz Januar ya, aksi-aksi tersebut tidak hanya meresahkan masyarakat, tapi juga berpotensi mengganggu stabilitas pemerintah Prabowo. Nah, sampai ada komentar dari netizen ya, kok bisa Brimob itu melindas, yaitu pengemudi ojek online. Dan ini tambah memicu kemarahan masyarakat lagi, sehingga akhirnya ya ada aksi demo lagi hari ini. Dan masyarakat tambah membenci, yaitu pemerintah Prabowo, dan juga tambah membenci, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Dan ini tidak akan berakhir kalau pemerintah Prabowo ya tidak menindak yaitu pelaku yang melindas pengemudi ojek online tersebut. Nah, Aziz Januar juga ya menambahkan geng Mulyono paling diuntungkan jika situasi makin buruk. Prabowo harus segera mengganti Kapolri. Jadi menurut Aziz Januar yang paling harus bertanggung jawab adalah Kapolri, apalagi sudah memakan korban jiwa pengemudi ojek online. Jadi sebaiknya
kata Aziz Anwar, Kapolri ini segera diganti atau dipecat oleh Prabowo. Karena Kapolri memang masih orangnya Mulyono. Bahkan ya sudah ada narasi dari relawan Jokowi yang bernama Laskar Cinta Jokowi, Prabowo tak bisa jaga keamanan negara, lebih baik mundur. Nah, apa yang selama ini dikhawatirkan netizen maupun tokoh-tokoh masyarakat, bahwa aksi unjuk rasa demonstrasi tersebut memang tujuannya supaya Prabowo diturunkan atau dijatuhkan, yang pada intinya nanti ya Gibran bisa menggantikan Prabowo. Kami sangat menyayangkan tindakan represif aparat penegak hukum dari kepolisian dalam mengamankan demo pada hari Kamis 28 Agustus 2025, di mana sudah beredar video yang memperlihatkan ada warga negara Indonesia yang menggunakan jaket ojol terlindas oleh mobil yang bertuliskan Brimob. Kami juga meminta agar Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan kepada kita semua siapa pihak yang bertanggung jawab atas meninggalnya masyarakat yang dilindas oleh mobil Brimob tersebut yang menggunakan jaket ojol. Kami selaku masyarakat punya hak untuk mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Kami tunggu pertanggungjawabannya, kami tunggu klarifikasi dan penjelasannya dari Bapak Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Listio Sigit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Wow, Prabowo cepat bereaksi, wow. Sepertinya demo kemarin itu sudah disusupi dan ditunggangi. Ya, ini terlihat upaya-upaya mengadu domba antara rakyat dengan polisi. Ya, antara ojol dengan Brimob. Bahaya ini, wo, kalau nggak segera kamu ambil tindakan. Ya, terlihat sekali ada yang akan memanfaatkan situasi. Walaupun kejadian kemarin adalah faktor ketidaksengajaan atau kelalaian. Ya, tapi jika ditunggangi, maka rakyat Indonesia akan marah. Karena ada rakyat kecil yang tertindas, sekarang terlindas. Cepat sadar, apa yang harus kamu lakukan? Cepat ganti Kapolri. Itu kuncinya. Kenapa? Karena rakyat sudah muak dengan Polri, terutama di bawah kepemimpinan Kapolri yang sekarang, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rakyat menduga bahwa Listio Sigit Prabowo adalah orangnya Jokowi. Ya. Nah, dihubung-hubungkan, akhirnya Jokowi dianggap memperalat Kapolri untuk tujuan dan kepentingan Jokowi, yaitu membuat kacau dan gaduh, membuat konflik antara rakyat dengan Polri, yang akhirnya nanti ketika rakyat sudah marah dan sudah tidak bisa dibendung, maka sasarannya bukan DPR, sasarannya kamu, ya, pasti sasarannya nanti lengserkan presiden. Nah, kalau sudah terlanjur, api membesar, sulit, sulit untuk dipadamkan. Makanya saat api masih belum besar, cepat padamkan. Kuncinya adalah ganti Kapolri. Ya, agar rakyat merasa puas bahwa kamu memihak rakyat. Mencopot Kapolri, diganti. Ya, itu kuncinya, Coba cepat laksanakan, sebelum kamu terlambat. Ya, rakyat sudah tahu, sudah pinter. Jika ini sampai chaos alias kacau, ya, Jakarta rusuh, kamu akan dilengserkan, dan yang naik siapa? Ya, anak brengsengkan. Nah, anak ingusan maksudnya. Ya, semua tidak setuju, kita dipimpin anak ingusan plonga-plongo. Ya, oke, ya, aku selalu mendukungmu, sampai 2 periode.
Mari kita dukung Prabowo sampai masa akhir jabatannya. Peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila selalu benar. Merdeka. Prabowo itu memang ditarget 2 tahun turun. Cara menurunkan Prabowo itu adalah bagaimana kecintaan rakyat itu dihancurin. Dari mulai bulan Januari sampai sekarang. Terus saja delegitimasi dilakukan terhadap Presiden Prabowo. Waktu pidato Jokowi disingkat di acara ulang tahun Gerindra di bulan Februari atau apa itu kan, dia kan bilang bahwa sekarang kita sadar bahwa Prabowo adalah orang paling kuat di Indonesia dan tidak ada yang bisa melawan kekuatannya. Habis pidato itu kan besoknya ada gerakan Indonesia Gelap. Bara api itu diciptakan di bulan April kalau nggak salah saya itu. Ada Menteri Dalam Negeri memindahkan 4 pulau yang milik Aceh menjadi milik Sumatera Utara, itu juga ribut. Iya betul. Ada ribut lagi soal nikel di Raja Ampat. Betul. Ya, ribut lagi, kan gitu. Jadi keributan-keributan itu selalu diciptakan agar Prabowo ini nggak bisa tenang. Prabowo ini kan terlalu keras. Oke. Ya, terlalu keras dalam anti korupsi. Koruptor-koruptor besar, pemilik-pemilik sawit itu udah 3,1 juta hektar itu kan semua kan kroni Jokowi, diambil semua. Harta-harta mereka yang ilegal itu yang selama Jokowi mau diputihkan diambil dikasihkan kepada negara oleh Prabowo. Kelompok Jokowi oligarki ini pengen Prabowo supaya tidak dicintai rakyat agar apa? Agar Gibran bisa masuk menjadi alternatif ke depan gitu. Tentara atau polisi kalau terjadi ributan rakyat terus, rakyat nanti kemudian dibunuh, itulah yang mau dituju oleh orang-orang yang anti Prabowo itu. Karena dia akan bilang bahwa di era Prabowo itu inilah penindasan terjadi, anti-HAM, anti-demokrasi, kekerasan, penculikan, apa segala. Kan mereka mau nempelkan itu lagi pada Prabowo. Logika berpikirnya, tidak mungkin PPATK melakukan itu. Itu kan tidak terduga. Karena PPATK adalah intelijen untuk keuangan. Dia tidak punya hak, hanya melaporkan. Harusnya sudah dipenjara ini orang ini. Presiden turun tangan lagi. 122 juta rekening diblokir. Heboh. Kalau seandainya tidak diatasi, bayangkan seandainya 122 juta ini antri di bank dan narik rekeningnya. Jatuh nggak Presiden? Jatuh Presiden. Ada contohnya negara seperti itu. Kemudian sudah diperintahkan untuk dibatalkan. Sudah batal? Belum. Pembangkangan lagi yang kedua. Kenapa? Bank harus orang sendiri yang membuka. Timbullah maki-makian, presiden goblok, presiden bajingan, presiden kurang ajar dari luar negeri. Karena TKW mau berangkat dia buka rekening sini. Jadi dia dikirim ke sini. Ketika mau pulang, beli tiket dari sini kan? Nggak bisa. Bayangkan, saya harus menabung 3 tahun lagi supaya saya bisa pulang. Di mana-mana maki-maki muncul. Itu kelakuan PPATK. Selanjutnya, muncul pemerintah sedang merampas uang rakyat. Negara menghambat akses rakyat terhadap hak keuangannya. Tujuannya melegitimasi kepemimpinan Presiden Prabowo. Kemudian April, sengaja bulan April nggak ada. Kenapa? April mau. Sengaja dibuat nggak ada itu. Inilah desain. Nggak ada. Langsung ke bulan Juni, heboh tentang tambang nikel di Raja Ampat yang merupakan surga terakhir dunia. Dunia internasional juga mengutuk. Pada tanggal 10 Juni atas arahan Presiden, 4 dari 5 siup nikel di Raja Ampat dicabut oleh Menteri SDM. Padahal Menteri SDM ada di dalam 4 itu. Ya. Belum selesai itu, ada lagi gara-gara lagi. 4 pulau di Aceh.
oleh Menteri Dalam Negeri, ya kan? Dikasihkan ke Sumatera Utara. Udah meningkat kepada kemungkinan disintegrasi bangsa. Siapa yang jelek? Presiden lagi. Mereka ini hebat, mendesain ini. Selanjutnya bulan Juli, seorang pejabat di Komdiki mengeluarkan wacana WA call dibatasi hanya untuk mereka yang membeli paket internet premium. Tapi habis itu sampai sekarang belum ada kejelasannya. Ini kan menimbulkan kemarahan-kemarahan masyarakat bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Kepada siapa? Ya presiden, karena pemerintah. Akhir Juli, amplop pernikahan dipajaki. Dirjen Pajak, habis itu menganulir, saya tidak melakukan itu. Bayangkan kalau Anda jadi presiden, bagaimana itu? Bisa berkonsentrasi. Kemudian, akhir Juli, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara. Pada akhir Juli, media sosial dihebohkan dengan kabar tanah nganggur tersebut. Heboh di mana-mana. Belum rekening selesai, tambahin lagi tanah nganggur. Akhirnya muncul di media sosial, rekening nganggur 3 bulan diblokir, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara, kami nganggur bertahun-tahun, pemerintah tak peduli. Tapi muncul lagi waspada, janda yang 2 tahun bisa disita oleh pemerintah. Muncul itu. Habis itu menterinya menanggapi semuanya, memangnya mbahmu bisa bikin tanah? Menterinya seperti itu. Seorang menteri bicara seperti itu. Bukannya mendinginkan, tapi seperti itu. Untung belum ada pati itu. Dan akhirnya minta maaf. Keributan demi keributan itu masih terus berlanjut. Karena bulan Juli itu harus puncaknya sampai Agustus. Maka bulan Juli ada lagi. Ketika Presiden memberikan abolisi dan amnesti untuk Thomas Lembong dan Hasto, keputusan Presiden diserang. Saya tahu yang menyerang itu adalah gabungan YouTuber Nusantara. Akhirnya majulkan Prabowo. Itu tujuan mereka memang. Bahkan saya yakin Bapak Ibu sini mungkin setengahnya lebih sudah membenci sama Prabowo. Iya kan? Saya bicara tenang. Kenapa? Kami itu adalah organisasi yang mandiri dari orang-orang intelektual yang sudah final, maka kami tidak mencari posisi. Saya ulangi, kami tidak mencari posisi, tapi kami mencari kontribusi apa yang bisa diberikan kepada negara ini agar selamat. Jadi jangan dibilang saya orangnya Prabowo, bukan. Ketika pemilu kemarin, saya tidak. Bahkan dari diskusi apakah kami kita bubarkan karena sudah masukkan politik praktis, jangan. Itulah hebatnya kami. Lebih baik kami nonaktif sementara memilih. Ya silakan. Ya tinggal 10 sampai 11 orang saja kalau kita diskusi. Orang bilang barisan sakti biar saja. Sampai sekarang ada nggak anggota kami yang masuk pada posisi dari kami? Nggak ada kan? Karena kami bukan cari posisi. Tidak. Tapi kontribusi apa yang bisa kami berikan untuk negara? Kemudian 8 Agustus 2025, Menteri Keuangan lempar wacana rakyat untuk ikut urunan dan partisipasi untuk gaji dosen. Di kampusnya Pak Saganda itu udah ngomongnya itu. Kan sama aja menurunkan bahwa dosen-dosen itu adalah orang yang tidak perlu dihargai. Ini jangan sembarangan, kata-kata ini sangat luar biasa ini.
Nah, kemudian puncaknya tanggal 13 Agustus 2025, Demo besar di Pati menolak kenaikan PBB sebesar 250. Terjadi keributan. Ya, ada kesalahan kepemimpinan, ya. Tapi inilah yang saya katakan bom waktu yang didesain dengan cara cerdas. Saya ulangi, bom waktu yang didesain secara cerdas untuk mempercepat penurunan Prabowo digulingkan. Sudah nggak tahan supaya anaknya naik. Boleh saya bilang seperti itu. Memang seperti itu kali ide intinya. Karena apa? Sepanjang 10 tahun dana transfer ke daerah, tolong grafiknya. Selama 10 tahun dana transfer ke daerah, baru sekarang ini lebih kecil dari 10 tahun yang lalu. Kurang lebih sekitar 25%, kurang lebih dipotong. Ya? 20 apa? 24 sekian lah. Iya. 24 sekian. Kalau akan apa dibagi-bagi aja kan? Ini kita di kami biasa, di sini seperti biasa. Ya. Kan itu aja 650 per 86,864 dikalikan 100% saja kan gitu. Kira-kira di atas 20 lah Bang. Ya kita ambil jalan tengah ya Bang. Ya. Ya, jadi ini biasa ya. Jadi, nah, ini padahal di daerah-daerah rata ya 30% untuk belanja pegawai. Nah, ketika itu dipotong, bingung bupati. Ada yang bupati nggak bisa bayar gaji kan? Maka dinaikkanlah itu. Tujuannya apa? Agar terjadi seperti Pati di mana-mana, sehingga ngepung ke Jakarta. Dan Pati itu adalah sebagai latihan. Kalau kamu digini loh, berani aja. Polisi juga bisa kita usir dan sebagainya. Ini sangat berbahaya. Lalu pertanyaannya, apakah kita akan diam seperti ini? Apakah kita ikut bagian dari sabotase struktural untuk ikut menjatuhkan Prabowo Subianto? Pergantian pemerintahan setiap saat bukan menambah kesejahteraan, tapi melakukan kebangkrutan. Kenapa? Ada satu hal lagi. Tolong didiskusikan dalam ekonomi. Saya bertanya, pertanian di Amerika dengan benua yang banyak data, dengan teknologi pertanian, dengan bibit yang berkualitas, kira-kira lebih bagus di Amerika atau di Indonesia? Lebih efisien di Amerika atau di Indonesia? Logika berpikirnya kan di Amerika kan? Maka di Amerika kira-kira lebih murah nggak dari Indonesia? Lebih murah. Begitu 0% Bung, lebih murah 20% aja. Habis di sini masuk. Mulai dari gandum, jagung, kalau perlu padi. Akhirnya petani bukannya tidak mau, ya rugi dia. Inilah sangat-sangat berbahaya. Karena begitu ini terjadi, tidak ada pertanyaan lagi, begitu di stop, mati kita semuanya. Ini juga proses dari penguasaan wilayah dengan cara shock. Kita bicara Cina. Taruhlah Tokopedia atau apa, dibeli. Tokopedia itu kan sebagai sarana untuk menjual, di samping barang-barang dari luar, dari Cina juga, tapi UMKM juga. Betul juga ya? Ketika saya sudah beli ini, saya tinggal ngomong, banyak mau dijual, tapi harus store saya di bawah 20% lagi. Totalnya 100 pada 80. Anda mau nggak apa-apa. Akhirnya UMKM jatuh. Distribusi. Sekarang saya juga menyelenggarakan distribusi juga. Saya pindah ke distribusi yang dibuat oleh Pak Antoni, saya bilang gitu. Karena lebih murah 50%. Kalau Anda ikut juga silakan. Bersaing, nggak bisa hidup. Artinya apa? UMKM habis, usaha semuanya habis. Dikuasai oleh mereka. Dua negara besar ini sama-sama menghancurkan kita dengan cara yang sistematis. Itulah yang seharusnya sama-sama kita pikirkan, bahwa negara kita ini sedang diincar sejak dahulu kala sampai dengan sekarang, sejak zaman Portugis, Spanyol sebagainya sampai dengan sekarang. Dan dalam kondisi seperti ini, saya menghimbau, saya bukan orangnya Pak Prabowo, saya bukan siapa-siapa, saya adalah kami.
yang harus menyuarakan apa adanya. Gak ada alternatif lain. Saya cermati ini aktornya silent, jadi silent actor yang tidak menunjukkan bahwa kamilah yang akan memimpin gerakan. Biasanya kan kalau BEM itu membuat aksi, itu mereka pengumuman dulu bahwa kami akan aksi tanggal sekian dan sekian dan kami yang memimpin, kira-kira begitu. Atau BEM punya pernyataan resmi begitu. Kemarin kan tidak ada. Tidak ada yang bertanggung jawab. Tidak ada yang menyatakan itu. Ya. Bahwa yang mahasiswa yang terlihat ikut dan berorasi di mobil komando kemarin itu adalah dari gerakan mahasiswa bersama rakyat atau Gemarak. Gemarak. Dan saya kira Gemarak ini punya idealisme tertentu juga. Karena diskursus ideologi sepertinya masih tumbuh di situ karena ada gagasan yang bersifat ideologis kan di tuntutannya ya. Kemudian persoalan pemakzulan Wapres, pengadilan untuk Jokowi, kemudian tolak RU KUHAP begitu ya. Dan itu ada kemarin ya? Ada semua tuntutan itu. Jadi itu dari mahasiswa, tuntutan itu yang muncul ke publik. Kalau masa aksi yang itu semuanya cair itu. Jadi yang terlihat tuntutannya itu dari mahasiswa. Jadi saya kira saya cukup apresiasi ada mahasiswa yang menyelamatkan sekian masa yang tumpah ruah itu dengan tidak begitu tidak terorganisir begitu, ya. Sangat cair. Tapi mahasiswa mau mengatakan bahwa ini loh gagasan yang kami inginkan. Dan saya kira itu masih menjadi pukulan sebetulnya buat siapapun ya, buat anggota parlemen, termasuk juga mereka yang mungkin silent actor itu, bahwa mahasiswa bisa nih memanage isunya bahwa memang mereka punya keinginan, punya gagasan-gagasan untuk kritis terhadap DPR dan ingin memberikan solusi sebenarnya pada kondisi bangsa hari ini. Padahal masa aksi mahasiswa nggak terlalu banyak dan nggak banyak kampus yang terlibat ya? Enggak, itu mungkin hanya 3-5 kampus. Dan itu satu faksi gerakan mahasiswa di Jakarta ya. Tetapi ini sebenarnya mereka terkoneksi juga dengan faksi-faksi lain. Saya menduga cukup kuat bahwa mahasiswa punya rencana besar dalam bulan-bulan ke depan. Itu mereka nggak turun dulu? Enggak. Baru mereka 21, 25 nggak turun untuk agenda yang lain. Kemungkinan biasanya, ya bukan biasanya ya, karena problem negara ini makin rumit. Dugaan saya cukup kuat bahwa agenda aksi 28 yang bersama buruh mungkin juga akan bersama mahasiswa. Tanggal 28 Agustus ada lagi gerakan buruh. Karena buruh kan kemarin menolak untuk hadir dalam pernyataan Jumhur karena mereka tidak melihat leadernya. Nanti mereka melakukan aksi sendiri tanggal 28 Agustus. Mahasiswa akan ikut? Ada kemungkinan, tapi tidak seluruhnya ya. Kemudian baru September, Oktober saya kira di momentum 1 tahun pemerintahan Prabowo, saya kira mereka cukup kritis kalau melihat keadaan. Karena performa DPR kan menurut saya masih belum bagus ya. 5 tahun kemarin saja dari hampir 270-an program legislasi nasional kan DPR hanya bisa 27 undang-undang. Jadi hanya 10% dari prolegnas yang mereka produksi. Artinya kinerjanya memang karena masih rendah, masih buruk gitu DPR. Nah, kinerja yang sedemikian belum bagus begitu, sudah ngomongin tunjangan yang begitu besar dan lain-lain. Saya kira itu ya. Kalau kita baca dari tuntutan mahasiswa yang terutama 2 itu, Adili Jokowi dan kemudian makzulkan Gibran, itu kan bagian dari tuntutan yang ada dalam BEMSI yang sebelumnya. Semuanya menjadi bagian dari diskusi teman-teman mahasiswa ya. Tapi sebagian kan kemudian ada yang memasukkan Adili Jokowi, ada yang tidak. Ada yang memasukkan pemakzulan Gibran, ada yang tidak. Saya kira itu rational choice ya dari faksi-faksi mahasiswa. Tapi substansinya bahwa seluruh elemen mahasiswa itu mengatakan bahwa Republik ini sedang sakit. Mereka tahu bahwa korupsi begitu merajalela, mereka tahu demokrasi memburuk, mereka tahu ada represi yang begitu kuat terjadi sepanjang 10 tahun terakhir dan sekarang masih terjadi. Karena buktinya kan masih
banyak penangkapan. Ini teman-teman di Medan, di Sumatera Utara sekarang hari ini masih mereka juga bergejolak untuk 26 Agustus ya? Iya. Ada juga gerakan di Medan? Iya, ada di Medan. Apa tuntutan mereka tuh? Sama. Menolak kenaikan tunjangan anggota DPR dan lain-lain. Semua bersama substansinya. Bahwa mereka gelisah, termasuk soal pajak dan semacam. Kalau kita lihat ya gerakan 98 itu kan sebetulnya kita di Jakarta ini ya harus diakui kita agak terlambat ya dibanding dengan di Medan waktu itu no mention Makassar kemudian Lampung ya yang bahkan di no mention ada korban di Lampung juga ada korban jiwa ya. Betul. Kemudian Moses Gatot Kaca di Jogja gitu. Apa gerakan mahasiswa yang lebih besar ini menunggu korban dulu? Saya kira tidak harus ya, tidak harus kemudian menumpahkan korban dari generasi mahasiswa ini. Artinya jika kemudian gerakan ini kolektif membesar, kan salah satu ciri gerakan sosial besar itu kesadaran kolektifnya meluas di semua lapisan mahasiswa dan masyarakat. Kalau itu terjadi ya tanpa harus ada korban, mestinya perubahan bisa terjadi. Indonesia itu kan kita sempat krisis 1998. Mestinya setelah 25 tahun kita sudah mengalami lompatan jadi negara maju. Kan kita dulu membayangkan seperti itu ya. Ya, betul. Karena emas, batu bara masih banyak dan seterusnya. Kita bayangkan 25 tahun setelah reformasi kita menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita di atas 14.000 US dollar. Tapi yang terjadi hari ini kita masih di bawah 5.000 US dollar per kapitanya. Artinya tata kelola negaranya nggak beres. Nah, kalau situasi ini berbalik dari imajinasi kolektif kita di masa lalu atau dari logika dinamika perkembangan negara, ada tidak sesuai dengan yang seharusnya. Artinya potensi terjadinya gerakan besar untuk mengevaluasi perjalanan bangsa selama 25 tahun itu sangat mungkin terjadi. Dan momentumnya di tahun-tahun ini gitu. Di tahun-tahun ini. Maksudnya antara sekarang sudah dari reformasi sudah 27 tahun ya. Iya, betul. Jadi antara 25 sampai 30 kan. Jadi memang situasi yang pelik. Karena performa pemerintahnya buruk. Iya, betul. Ini. Bahkan pemerintahnya baik pun gelombang itu tetap ada. Berpotensi seperti itu. Kalau pemerintahnya baik, selagi satu saja kesalahan itu responnya akan dahsyat. Karena itu sebetulnya dalam situasi ini kan pertumbuhan satu generasi ya. Iya, betul. Jadi 20 tahun kan berarti ada satu generasi yang lagi jadi mahasiswa begitu. Yang mereka punya mimpi berbeda dengan generasi yang lama. Dan hari ini saya analisis begitu. Bahwa generasi Z ini punya mimpi besar masa depan Republik. Tapi mereka termasuk generasi yang dikorbankan oleh praktek kekuasaan. Mereka hari ini ada Gen Z yang nganggur 9 juta lebih dan seterusnya itu. Itu kan fakta empirik yang mereka rasakan. Oh ternyata kayak gini. Kemiskinan bertambah dan seterusnya. Lalu ada kecurigaan bahwa angka-angka pertumbuhan ekonomi dan segala macam itu stagnan. Angka-angka yang dikeluarkan resmi itu pun manipulatif. Banyak pertanyaan di situ. Karena aneh gitu. Dengan PHK yang banyak kok pertumbuhan ekonomi naik dan seterusnya. Kan lagi jadi perdebatan kan itu. Ya. Jadi kekecewaannya sudah terbaca. Nah, saya khawatir kalau akumulasi kekecewaan ini memuncak dan kemudian tidak ada yang mengorkestrasi kepemimpinan gerakan gitu, ini menjadi amok. Amok massa yang luar biasa yang tidak ada yang bisa mengontrol. Nah, siapa yang paling bersalah? Saya kira ya kekuasaan, karena mereka nggak mau menunjukkan performa yang benar, atau sedianya dalam istilah yang lebih keren kan atau istilah modern disebut dengan good governance. Jadi ketika good governance di jalannya pemerintahan tidak ditampilkan atau performanya jauh berbeda dari prinsip-prinsip good governance, menurut saya potensi sikap kritis kolektif dari generasi baru hari ini sangat tinggi. Makanya jangan anggap remeh tuh Gen Z sekarang. Ya. Termasuk generasi Alpha. Karena mereka sangat update dengan informasi. Ya, sebelum gerakan kemarin 2 atau 3 hari sebelum itu saya juga ketemu dengan tokoh-tokoh dari 212. Oh iya. Kemudian mereka juga akan turun dan segala macam.
Salah satu yang menjadi beban pikiran mereka adalah persoalan kilometer ke-50 ya. Oh iya. Tetapi juga ada kelompok-kelompok yang lain yang mengatakan ingin turun, cuma mereka curiga nanti ada martir. Ini sebetulnya menunjukkan bahwa kehadiran massa aksi yang besar itu sebetulnya dibutuhkan oleh kalangan-kalangan seperti ini. Dalam situasi tertentu, ketika aspirasi publik tidak lagi didengar, respon kekuasaan terus respon parlemen nampak arogan misalnya, saya kira kekecewaan dan kemarahan publik itu akan membesar. Dalam situasi yang semacam itu, sangat mungkin tindakan-tindakan yang represif itu dibalas dengan sebuah perlawanan yang sangat radikal dari massa aksi ya. Nah kalau situasi seperti itu yang terjadi ya, saya kira situasinya buruk ya. Karena itu akan sangat berpengaruh kepada ekonomi secara keseluruhan ya. Iya, kan sebetulnya logika sederhana yang kita pahami bahwa negara yang demokrasinya buruk, termasuk juga ekonominya, performa pemerintahnya buruk, koruptif dan seterusnya, itu dipastikan ekonominya buruk. Iya, iya. Itu hasil risetnya World Economic Forum kan. Betul. Jadi banyak sekali para pemodal yang sehat itu nggak mau investasi di negara yang korupsinya merajalela, tidak ada good governance dan demokrasinya buruk. Karena mereka ngapain investasi di negara seperti itu? Karena itu kenapa kita penting bicara bahwa demokrasi itu penting, bahwa DPR itu harus mendengarkan aspirasi rakyat itu penting. Sebetulnya dalam rangka juga membangun good governance, dalam rangka membangun kepercayaan publik baik nasional maupun internasional, agar ekonomi bangkit. Nah, tapi kalau good governance tidak jalan, korupsi merajalela, demokrasi memburuk, aspirasi dibalas dengan represi, ya sudah. Kita akan berkepanjangan seperti ini. Kita situasinya stagnan dalam posisi negara yang mungkin lama untuk mengalami lompatan kemajuan. Dalam momen gerakan massa, terutama mahasiswa sebelumnya ya, pas ada kehadiran dari, kita tahu kawan kita juga Habibur Rahman, tetapi ditimbukin. Nah kemarin tidak satu pun anggota DPR yang berani menemui massa. Itu kedepannya mereka akan semakin radikal dengan pertunjukan bahwa wakil rakyat sama sekali tidak merakyat. Wah iya, saya juga heran dengan DPR ini. Saya heran, apa mereka kurang bekal ya tentang konsep-konsep demokrasi itu.